Dinamika kota modern, hadir sebuah lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya serta potensi wisata daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Bekasi adalah sebuah kota kecil yang berada di bagian timur Jakarta, adalah kota yang diperkirakan hari ini berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa. Bekasi yang dulu dikenal kota perkampungan, tapi hari ini menjelma menjadi sebuah kota metropolitan dengan kemajuan infrastruktur yang sangat luar biasa. Pertumbuhan infrastruktur menjadi penting bagi kota Bekasi, di mana tumbuh berbagai tempat-tempat ruang publik. Misalnya begitu banyak hotel, restoran, serta apartemen dan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Bekasi. Sehingga hari ini Bekasi mendapat julukan sebagai kota patriot, adalah kota jasa dan perdagangan yang cukup dikenal di Jabodetabek. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan kota Bekasi adalah Kampung Adat Kranggan, sebuah kawasan yang menyimpan jejak sejarah panjang dan tradisi leluhur yang masih hidup hingga kini. Kampung Adat Kranggan merupakan sebuah desa adat Sunda yang terletak di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kampung ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 atau sekitar 500 tahun yang lalu dan merupakan salah satu desa adat tertua di Jawa Barat. Di mana penduduk adat Kranggan dikenal dengan sebutan kolot atau kokolot yang diketuai oleh seorang olot yang bernama Olot Kisan. Olot itu artinya orang yang dituakan sama dan mesti itu dinamakan olot. Jadi yang penerus kesepuhan Karang dan Lembur itu dinamakan olot. Orang yang dituakan. Sebenarnya masih nggak ada pantangannya yang di orang yang dituakan yang olot itu. Cuman ya satu keduniawian harus ditinggalkan. Kita harus benar-benar kita meneruskan adat istiadat yang leluhur dari dulu. Jadi pantangan sebenarnya yang menjadi pantangan itu ya keduniawian itu harus ditinggalkan. Kayu nangka banyak digunakan pada dinding, tiang, dan kayu ini dianggap memiliki sifat yang kokoh dan tahan lama. Selain papan kayu nangka, dinding rumah adat Sunda bisa terbuat dari bilik bambu yang berupa anyaman, seperti rumah adat lain yang lokasinya tidak jauh dari rumah ini. Adapun jendela rumah menggunakan 2 buah daun jendela dari kayu, seperti kebanyakan rumah tradisional pada umumnya. Sebagian rangka atap rumah adat Sunda di Kampung Kranggan. Ada 3 pintu di depan rumah adat di Kampung Kranggan ini. Ternyata, pintu kanan biasanya digunakan untuk akses seperti mengambil padi, pintu tengah untuk mengambil padi untuk sedekah, lalu pintu kiri adalah ruangan sakral yang tidak boleh dibuka. Tempat Mandahap Kalima Pancer itu merupakan salah satu filosofinya adalah yaitu 4 penjuru arah matahari. Dan yang kedua itu adalah kita sebagai pusatnya, atau bisa diartikan sebagai teman gaib ya, itu tidak merupakan ada air berubah. Terus ada terus hari-hari yang kita terus paling besar darah atau detik orang Sunda. Dan yang kelima itu adalah diri kita. Kita kita mau kepada
Keranggan itu kan berdiri sejak abad ke-15. Itu didirikan leluhur kita, Abah Ikin. Keranggan ini terletak di Kota Bekasi. Ada yang namanya Keranggan Tua, itu di daerah Bogor. Ada yang namanya Keranggan Muda di Kota Bekasi. Jadi di abad ke-15 Keranggan didirikan oleh leluhur kita. Keranggan ini sebenarnya mencakup 5 kelurahan. Ada Jati Sampurna, ada Jatirangga, ada Jatikarya, Jatiraga, Jatiraga. Dalam satu kecamatan yang biasa disebut. Jadi Keranggan didirikan pada abad ke-15 oleh Abah Olof-Pipit leluhur kita. Ya memang dari keturunan Abah Olof-Pipit itu sendiri hijrah. Kenapa dia hijrah? Karena memang fokus dan tujuannya menyiarkan agama Islam dan mendirikan kampung Keranggan. Kenapa dia nggak satu pimpinan di Keranggan Tua? Karena di situ sudah ada saudaranya yang meneruskan kepemimpinan di Keranggan Tua itu. Jadi Abah Olof-Pipit hijrah untuk mendirikan sebuah kampung Keranggan. Sampai sekarang, sampai generasi ke-9 juga masih terjaga dan masih lestari. Keranggan sampai sekarang masih ada. Itu merupakan sebuah kampung ya, yang kelurahan atau bukan kecamatan. Jadi kampung Keranggan itu kampung kesukuhan. Iya, motif baju celek yang dipakai kesepuhan kampung Keranggan itu ya emang hitam putih. Putih itu melambangkan kesucian, hitam itu melambangkan kedewasaan. Jadi pemangku adat yang penerus generasi itu ya harusnya memakai baju celek. Kalau anak mudanya itu memakai baju pangsi. Pangsi, kalau untuk sebenarnya pangsi itu bukan pakaian adat Keranggan ya, pakaian adat Sunda seperti Baduy, Jawa Barat memang artinya pangsi hitam ya, ada juga Betawi gitu kan merah. Jadi sebenarnya nggak cuma di Keranggan yang pakai baju pangsi, Jawa Barat khususnya suku Sunda ya, itu pakainya pakaian pangsi gitu. Ciri khasnya itu ada yang warnanya hitam, untuk Jawa Barat, Sunda itu warnanya hitam. Dan kalau misalnya Betawi itu kan merah. Nah, biasanya dia itu ada kantongnya di sini hitam dan lehernya juga sama kancing-kancing dari kancing-kancing. Ya, jadi baju pangsi itu memiliki filosofi tiga. Ada tangtung, ada nangtung, dan ada samping. Tangtung itu artinya kegagahan atau hitungannya kuat ya, kuat. Terus ada lagi nangtung itu adalah kebijaksanaan, serta samping itu artinya rendah diri. Nah, itu baju pangsi yang biasa digunakan untuk orang-orang Sunda ya, khususnya Jawa Barat ya. Jadi seperti itu. Kebudayaan Keranggan itu yang masih dilestarikan yaitu masih muludan, sedekah 14 mulut, 12 mulut, suraan, sedekah bumi, masih kalau lebaran itu ada namanya sedekah ambeng, ke Gunung Putri ada sedekah Bapais, yaitu yang dilaksanakan setiap tahunnya. Adat istiadat yang dilaksanakan di kampung Keranggan atau yang dikenal juga sebagai sedekah bumi adalah tradisi adat Sunda yang dirayakan oleh masyarakat kampung adat Keranggan, Bekasi sebagai wujud syukur atas hasil bumi dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Muharram atau bulan Sura dan melibatkan berbagai rangkaian acara seperti doa bersama, makan bersama, serta arak-arakan hasil bumi. Sebelum memasuki acara babaritan, persiapan dimulai dengan menata makanan menggunakan tampah beralaskan daun pisang, berisikan kue-kue tradisional, umbi-umbian, dan beberapa aneka buah, seperti pisang, jeruk, dan salak.
Pelaksanaan tradisi. Masyarakat Kranggan berkumpul di balai desa untuk berdoa bersama, kemudian mengunjungi makam leluhur dan melakukan arak-arakan hasil bumi seperti buah-buahan, kue, ikan, daging, dan nasi 5 warna yang diletakkan dalam jalinan bambu beralaskan daun pisang. Hanya kalau namanya mendeman itu kita lagi ngebakti ke Bapa Langit, ke Emak Bumi. Bumi itu kita injak, kita kencingin, yaitu pembaktian kita, yaitu ke Bapa Langit, Emak Bumi, yaitu syarat-syaratnya ya ada jauh raja, pisah emas, ada bekakak, itu ada melambangkan artinya tersendiri. Terus maknanya sama ya, digantung di pohon itu juga sama ya Bang? Sama. Oh, sama ini. Sama. Kalau bumi namanya bumi, itu kalau anjak namanya itu buat kebakaran desa yang kedanian yang menguasai kampung Karang dan Lembur ini. Sekali atau 8 tahun sekali. Biasanya orang Kranggan tahun alif ini 8 tahun sekali ya. Itu biasanya ngarap budaya yang kita jalankan. Jadi kegiatannya itu ya seperti biasa, kita anak-anak ini kampung, ya tujuannya untuk mencari keselamatan dan kesejahteraan. Selamat, terima kasih kepada dirinya, terima kasih kepada anginnya, airnya, segala macam yang mengelola memberikan kehidupan, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kepalanya saja yang diarah? Ya sebenarnya itu kan simbol, artinya kepala itu pemimpin ya. Jadi yang diarah-arah itu kepalanya. Kalau seandainya kita arah badannya ya satu, badannya itu kan untuk nanti disembunyi dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Jadi kita makan bersama, jadi siapa aja boleh ikut di situ. Jadi kepalanya aja yang kita kepalanya itu nanti tujuannya tadi saya katakan untuk keselamatan kesejahteraan. Terima kasih kepada bumi, angin, laut, angin, udara segala macam ya. Ya tentunya. Gegendaya Lisung adalah seni tradisi Sunda yang melibatkan pemukulan lesung atau alat penumbuk padi yang diiringi dengan nyanyian. Lesung dalam konteks ini bukan hanya alat, tapi juga simbol kekuatan negara, pemimpin, dan rakyat yang bersatu. Gegendaya Lisung bukan sekedar aktivitas menunggu padi, tapi juga mengandung nilai-nilai filosofis dan ritual, seperti penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi, dan ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Itu namanya lisung. Kalau dulu ngegiling padi nggak boleh, harus pakai lesung. Lesung juga dulu kalau ada meninggal lagi ngelahirin itu namanya gedeng, kebakaran apa, jadi nyiriin itu bahwa ada orang meninggal atau ada musibah. Jadi kalau dulu mah nggak ada HP, adanya tatabuhan, lesung, kentongan yang masih dilestarikan, masih ada. Kembali kebudayaan adat Kranggan bukan sekedar menelusuri jejak sejarah, tapi juga menghidupkan kembali jati diri yang nyaris terlupakan. Di balik setiap tradisi ada nilai yang mengikat masyarakat, tentang gotong royong, tentang hormat pada leluhur, dan tentang harmoni dengan alam. Kini, tugas kita bukan hanya menjadi penonton, tapi juga penjaga. Karena warisan budaya bukan untuk disimpan dalam ingatan, tapi untuk terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamin Kampungan. Saya salah satu pelestari budaya yang ada di kampung Kranggan. Pada negara generasi muda tentunya yang mana saat
usia remaja seperti ini sudah berminat atau berniat kembali potensi-potensi tentang kearifan lokal, budaya-budaya yang ada di masyarakat ini. Budaya ini merupakan satu kehidupan dari masyarakat kampung, sangat menghormati kearifan lokal, baik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum terkait dengan budaya, karena budaya ini merupakan satu kehidupan buat kita semua. Budaya ini tentunya manfaatnya ini untuk dunia akhirat. Modal sosial. Dan juga kita berikan edukasi anak muda ini itu biar mengerti tentang apa itu budaya. Budaya itu macam-macam bentuknya. Ada budaya pakaian, budaya perilaku, budaya perkawinan, budaya ritual, semuanya ada, banyak. Jadi dari perkawinan sampai kematian itu semua ada budaya masing-masing. Caranya ada semuanya. Saya para tamu yang jauh, yang dari Cirebon, Subang, Indramayu sampai ke sini gitu. Artinya mereka memang niat untuk mencari budaya, keabsahan tentang budaya, manfaat tentang budaya. Alhamdulillah dari tahun-tahun ini budaya lagi heboh-hebohnya ini, lagi digali sama seluruh instansi, baik itu instansi pemerintahan maupun instansi sekolah-sekolah. Apalagi sekarang sudah terbanyak terbentuk wadah-wadah yang kampung atau daerah yang mana mereka tinggal di kota ada yang masing-masing. Ini budaya itu banyak banget. Karena setiap kampung, setiap daerah juga sama, tapi beda tapi kita sama. Lagi dengan apa acara-acara yang ada di kampung adat Sanggan gitu, apakah mengganggu warga sekitar? Api gimana? Enggak sama sekali enggak, karena kita juga memang sangat senang sekali, sangat mengapresiasi sekali gitu kan. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kita mengingat kembali tentang masa yang lalu. Dari turun temurun kita terus menggali, mencari kebenaran daripada kegiatan-kegiatan ini. Apa sih manfaat dari kegiatan-kegiatan ini? Tentunya masyarakat sini tuh banyak belajar, biar mengenal diri gitu loh. Seperti pemuda itu. Kok aneh ya, orang dari mana-mana datang ke kampung kita, sementara kita tidak tahu apa-apa. Nah, otomatis kan itu satu edukasi juga buat generasi muda. Penasaran kan? Gitu. Kenapa ya kampung saya dituju orang dari jauh-jauh? Ada apa ya kampung saya? Akhirnya mereka bertanya-tanya kepada para tokoh, baik itu tokoh budaya, tokoh agama, tokoh budayawan. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kota Bekasi sebisa mungkin ingin mengembangkan Kampung Adat Keranggan sebagai kampung wisata yang ada di Kota Bekasi. Misalnya kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, komunitas, kemudian lembaga dan sebagainya. Bagaimana perkenalkan Kampung Keranggan itu kepada masyarakat luas. Dengan Universitas Indonesia kita menyelenggarakan beberapa kali event yang bertaraf internasional seperti misalnya Permado Camp yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai negara ASEAN. Bahkan belum lama di tahun 2004 kita pun menyelenggarakan Babaritan Keranggan International Heritage yang menghadiri beberapa pembicara dari mancanegara, ada yang dari Jepang, dari Jerman, dan bahkan dari Australia. Artinya Keranggan ini tidak lagi dikenal oleh masyarakat lokal, tetapi sudah luas menjadi masyarakat internasional. Bapak tadi bilang.
Iya, Keranggan sudah mengalami beberapa kali perbaikan, misalnya rumah adatnya, jalan infrastruktur dan sebagainya. Bahkan di tahun anggaran 2025 ini, Keranggan pun akan kita bangunkan sebuah museum besar, yaitu Museum Adat Keranggan. Mengapa? Karena Keranggan memiliki berbagai budaya, seni tradisi, adat, kekayaan, sejarah dan sebagainya yang ada di Keranggan. Salah satunya misalnya tradisi Babariran Keranggan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau nasional di tahun 2022. Dan satu tradisi lagi yang ada di Keranggan yaitu Ngarah Kebo Bule yang dilaksanakan setiap 8 tahun sekali sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Barat. Serta banyak lagi tradisi yang ada di Keranggan, misalnya ada Ngarak Goong, ada Gegenda, kemudian ada beberapa seni tradisi, ada pencaksilat, ada wayang golek khas Keranggan. Itu pun perlu kita lestarikan dan kita jaga serta diperkenalkan kepada masyarakat luas. Iya, Keranggan hari ini sudah menjadi satu magnet yang banyak mendatangkan orang-orang dari berbagai wilayah untuk mengenal dan mendatangi Keranggan. Hampir setiap pekan kita mendapatkan kunjungan dari DPRD dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia untuk berkunjung ke Kampung Adat Keranggan dan memperkenalkan Keranggan itu. Bahkan bukan hanya orang dari dalam negeri, bahkan dari beberapa mancanegara juga sudah melakukan kajian, penelitian bagaimana Keranggan itu bisa bertahan dan berkembang. Dan karena mereka yakin rumah tradisi adat Keranggan itu adalah sebuah rumah yang bisa bertahan dari gempa dan sebagainya. Itu keunikan-keunikan yang ada di Kampung Keranggan. Meskipun bangunan itu hanya dibuat dari kayu, dari bambu, dan pagar bilik. Kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di dunia, silakan datang ke Keranggan, mengenal, menikmati, mengulik, meneliti bagaimana Keranggan itu ada di Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.